Saya harus merubah pola hidup, bisa nggak buat spanduk, tapi ukurannya besar. 2 tahun, 3 tahun saya berpikir bahwa usaha ini hanya memikirkan besar di kontrakan. Saya sampai sekarang belum punya rumah, Pak. Akhirnya sampai dengan umur sekarang pun saya masih tetap ingin mengembangkan usaha. Oke. 1 meter. 1 meter. Pas. Terbuka ya? Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang dimanapun Anda berada. Ini di sebelah saya ini tidak asing lagi. Beliau bernama Sumarno. Nama lengkapnya apa? Sumarno. Sumarno. Belum haji? Belum. Mungkin seluruh Batu Raja ini, mungkin Oku Timur, Oku Selatan kenal dengan beliau. Beliau ini pos konveksi di Batu Raja. Nah, sekarang kita berada di dalam kantor beliau. Kita ingin mengulik dulu kisah beliau, kisah susah, jatuh bangun, dan sampai dia mencapai level yang sekarang. Oke, Mas Marno bisa diperkenalkan diri dulu. Silakan Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama singkat ya, tadi seperti yang disebutkan tadi, Sumarno. Lahir di Kota Batu Raja, menyelesaikan pendidikan mulai dari SD di SD Negeri 14 ya, Tanah Merah di daerah Sukaraya sinilah. SMP Negeri 13, kalau dulu SMP Negeri 7 di Perubahan Guru. Setelah itu menyelesaikan pendidikan STM tahun 95, jurusan mesin, kalau sekarang namanya SMK 3. Lalu setelah selesai itu tidak langsung melanjutkan kuliah, tidak, karena keterbatasan. Jadi posisi pada saat itu sempat honor di Radio Sukses lebih kurang 3 bulan. Tahun berapa ya? Tahun 96. Setelah itu masuk lamaran bekerja di Jambi di perusahaan asing di bagian pembangkit listrik selama 10 tahun. 10 tahun operator ini lah, kalau turbin boiler pembangkit listrik. Selama 10 tahun saya di Sinarmas, perusahaan Sinarmas, sampai dengan tahun 2006. Itu sudah cukup lumayan penghasilan waktu itu? Ya lumayan kalau dibanding kalau satu level dulu di sini Pak PT Semen yang gajinya masih di atas perusahaan daerah, di perusahaan nasional lah. Jadi tepat 10 tahun. Saya masuk tanggal 27 Mei tahun 96. Berhenti tanggal 27 Mei 2006. 96 ke 2006. Sama-sama di tanggal dan waktu bulan yang sama. Genap 10 tahun. Kenapa Anda pilih berhenti? Karena gini. 2 tahun terakhir kok tidak bisa naik jabatan. Ternyata karena pendidikan. Nah, jadi karena pendidikan kita SMA, ternyata beberapa kawan-kawan yang masuk sarjana-sarjana teknik kok levelnya paling kita 10 tahun sama dengan mereka yang baru masuk dengan gelar sarjana. Nah, dari situ lihat situasi nggak memungkinkan, kalaupun ini dipaksakan 5 tahun lagi ya mungkin masih level-level yang sama. Ternyata benar, saya monitor teman-teman di sana sampai sekarang posisi jabatan masih tetap yang sama karena terganjal sama teman-teman pendidikan teman-teman. Habis dari situ 2006 langsung ke Batu Raja? Langsung ke Batu Raja. Jadi cari teman-teman lama, komunikasi, akhirnya ketemu beberapa teman. Memang selama ini komunikasi dengan teman-teman yang ada di Batu Raja. Salah satunya ya Pak Yunizir itu kan, yang selama ini komunikasi terus kan, walaupun saya pulang ke Batu Raja, saya komunikasi. Akhirnya dia ngasih gambaran, udahlah kalau memang tidak ada gambaran di sana lebih baik pulang ke Batu Raja. Nanti saya cariin kerjaan. Modal apa yang Anda bawa dari Jambi ke sini waktu itu? Dari Jambi ke sini sebenarnya nggak ada modal ya. Jadi tabungan nggak ada tabungan. Saya mengundurkan diri. Jadi mengundurkan diri, bukan di PHK. Kalau PHK kan dapat duit. Ya, kita mengundurkan diri. Nah, jadi udahlah modal nekat aja pulang. Mudah-mudahan kata Pak ini teman itu masukin aja lamaran ke PT Semen. Ternyata kan di PT Semen tidak ada lamaran, tidak bebas kan kalau di karyawannya kan. Tapi saya lihat di situ ada komitmen dari teman saya untuk membawa lamaran
datang ke PT Semen walaupun pada saat itu jadi kontra dengan PT Semen, ya sudah. Artinya ada komitmen baik dari teman untuk membantu saya di sini. Nah, itu. Jeda waktu Anda mendapatkan kerjaan baru ataupun itu berapa lama? Apa yang Anda lakukan setelah pulang dari Jambi? Setelah pulang dari Jambi, atas permintaan adik-adik yang masih mengurusi Palang Merah Indonesia, akhirnya saya aktif di Palang Merah Indonesia. Waktu itu mendudukan di markas Pasar Baru, sempat ditunjuk sama pengurus untuk sebagai kepala markas. Kalau di PMI itu ada kepala markas Palang Merah Indonesia kan ditunjuk. Waktu itu gaji 250.000. Tahun 2007 ya, 2007-2008. Tidak ada lagi pemasukan selain itu? Nggak ada pemasukan lain, jadi saya harus merubah pola hidup. Nah, waktu itu di sana lumayan gajinya, istilahnya bisa 12-13 kali lipat dari 250.000 kan. Jadi saya merubah pola hidup, merubah yang tadinya rokok A jadi rokok B. Tanggungan sudah ada waktu itu? Tanggungan sudah ada. Istri sudah, anak udah sekolah. Anak udah sekolah, jadi waktu itu saya coba untuk cari tambahan ngojek. Jadi ngojek waktu itu, pada saat itu kalau ngojek ini masih beli rompi. Bayar rompi lebih kurang 200.000, 3 gajah. Tahun berapa itu? Itu tahun 2008. Jadi beli rompi. Jadi di sela-sela waktu kegiatan PMI saya ngojek sana sini. Nah, dari situ saya berpikir apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah, kebetulan pada saat itu juga ada beberapa sekolah minta kita ngajar Palang Merah Indonesia di sekolah-sekolah. Cuma kan karena tidak bisa dijadikan penghasilan, karena waktu itu sukarela aja sekolah mau ngasih. Kadang ada sekolah ngasih 100.000 per bulan, ada sekolah ya enggak. Ya udah terima aja lah, namanya kita memang jiwanya di Palang Merah kan gitu. Jadi itu lebih kurang masih mencari terus lebih kurang 1 tahun. Ya kan, kadang kerjaan tukang apa aja waktu itu ya kan. Jadi semua pekerjaan diikutin, yang penting nafkah untuk anak istri. Sempat pada saya itu anak kedua lahir, saya berpikir mau dikasih apa makan anak ini, anak kedua lahir gitu kan. Awal mula Anda bisa terjun ke dunia bisnis itu kapan? Kapan itu mulai terfikirkan dan kapan itu dieksekusi? Awal mula saya berbisnis ini seperti ini. Jadi karena saya waktu itu muka lama tapi orang baru lah di Batu Raja ya kan, karena sudah 10 tahun. Saya teman-teman juga masih jarang, tapi ada teman-teman lama seperti teman karib ya, Yunizi dan lain sebagainya. Kebetulan dia kerja di Unbara, ditawarinya bisa nggak buat spanduk. Bisa nggak buat spanduk untuk orang wisuda, tapi ukurannya besar. Nah, ukuran besar kayak sekarang zamannya backdrop ya. Kebayangilah backdrop saya buat dengan spanduk kain. Nah, itu kenapa teman Anda itu tiba-tiba bilang begitu? Ya pernah. Itu pertama kali kan berarti? Pertama kali. Dia pernah tahu bahwa saya pernah bantu-bantu sablon. Jadi dasar itulah. Tapi kan pada saat itu saya tidak bisa basic gimana saya harus mengotak-atik komputer, siapa yang harus kerja dan lain sebagainya. Akhirnya saya ajak teman saya, sekarang sudah di komisioner kan. Dia sebagai membantuin saya untuk membuat komputer word art. Dalam zaman dulu word art ya. Untuk nyetel spanduk itu pakai word art. Dia pakai word art, saya ukur dan sebagainya. Ada teman juga Pak Guru untuk mengeksekusi total. Pada saat itu saya memanfaatkan ruangan markas PMI yang di Pasar Baru. Ruangan PMI Pasar Baru, saya belajar di situlah cikal bakal memulai usaha sablon bersama teman-teman. Dan pada saat itu artinya permintaan teman tadi terpenuhi, artinya karena dengan teman-teman, ayo kita cari duit sama-sama ya kan, ini ada produk sablon. Nah, ternyata kita pikir-pikir ternyata ada kemungkinan berpotensi sablon di Batu Raja ini pada saat itu ya. Pada saat itu kan masih tahun 2008, masih sangat jarang orang yang ngerti tentang komputer gitu loh. Nyatanya di mana? Pada saat itu kami masih memanfaatkan, karena waktu itu kan spanduknya masih manual. Jadi di word art, kertas di setel dipanjang-panjang, dibolongin, ditotol pada saat itu. Nah, akhirnya berkembang cari lebih tahu tentang dunia percetakan. Disitulah saya mulai belajar, mencari tahu terus.
Saya lihat, saya pelajari, cari teman-teman yang kuliah di komputer, gimana sih belajar Photoshop, belajar Corel. Nah, akhirnya saya ajak teman, ini buku kamu pelajarin, saya cari tutorial. Saya tidak tahu, sampai sekarang saya kurang paham tentang Corel, Photoshop dan lain sebagainya. Tapi memang saya delegasikan sama teman. Kamu mau belajar nggak? Ini loh, saya fasilitasi bukunya, saya fasilitasi video tutorial dan sebagainya. Akhirnya mulai berkembang sedikit-sedikit. Itu kegiatan murni masih di markas PMI. Itu. Ya, saya manfaatkan markas PMI, saya bantu listrik. Oh. Saya bantu listrik. Akhirnya gimana, udahlah, karena ini salah satu prinsip dasar gerakan Palang Merah itu kemanusiaan, dan salah satu ada lagi kesukarelaan. Oke. Akhirnya saya namanya volunteer, supaya setiap hari ada orang menyebut kata-kata volunteer. Apa itu, apa maknanya? Volunteer itu kan kesukarelaan. Oke. Kesukarelaan salah satu prinsip dasar gerakan Palang Merah. Jadi kalau di dunia internasional volunteer itu kan selalu disebutkan, dicari voluntary. Jadi keinginan saya, jadi dalam organisasi saya Palang Merah, saya pengen orang-orang menyebut kata-kata volunteer setiap hari. Nah, Mas, penghasilan pertama waktu itu berapa yang Anda dapatkan? Jadi mulai dari usaha, karena dulu saya tidak punya sama sekali modal, jadi pada saat itu saya hanya ada ide, Pak. Ada ide. Hanya ada ide. Modal ide. Jadi saya berpikir, saya punya ide, kayaknya sablon ini berpotensi. Teman-teman relawan di markas itu saya tawarin, ayo kita buka sama-sama usaha. Saya punya tenaga, saya punya ide. Siapa yang punya duit? Karena pada saat itu saya ini hanya seorang anggota relawan PMI, ya kan? Ya, omongan ini nggak ada arti gitu loh. Nggak ada arti. Jadi nggak ada teman yang tertarik sama sekali. Tapi ada di balik itu ada teman yang menemui secara pribadi untuk rencana usaha itu. Nah, akhirnya saya bertama sama teman, ayo sama-sama kita ke Jakarta, kita beli ini alatnya dan lain sebagainya, kita datang ke Jakarta langsung. Nah, dari mana saya dapat sumber itu? Zaman dulu itu ada namanya tabloid peluang usaha. Oke. Ya, ada tabloid peluang usaha. Di situ jelas di mana tempat kamu beli bahan, bagaimana potensi ke depan, bagaimana hitungannya usaha yang khususnya di bidang percetakan yang kami geluti. Akhirnya saya datang ke Jakarta, disitulah mulai terbuka, oh seperti ini dunia digital printing atau percetakan itu. Jadi kalau percetakan ini kan luas, saya lebih spek ke digital printingnya. Jadi saya cari tahu sumber-sumber alat ini, gimana produk ini dihasilkan, gimana mempunyai nilai jual. Itu bersama teman. Jadi saya punya ide, teman punya duit, ya kan? Saya manfaatkan rekan-rekan relawan untuk bekerja di situ. Jadi 3 poin di situ, saya punya ide, teman relawan punya tenaga, teman satu lagi punya duit. Dan itu adalah semuanya anak-anak PMI semua. Jadi karena basic saya, pergaulan saya hanya di PMI dari zaman dulu ya, yang saya tahu anak-anak PMI. Jadi semuanya dilibatkan anak PMI. Anak-anak yang sudah alumni atau sudah kuliah belum ada kerjaan, kami manfaatkan. Ada yang diploma, ada yang S1, saya manfaatkan untuk, karena saya dituakan aja pada saat itu sebenarnya sih. Tapi waktu itu tetap masih bekerja sama dengan teman? Masih tetap bekerja sama dengan teman itu lebih kurang 3 tahun, lebih kurang 3 tahun lah. Hasilnya saya nggak ada hasil. Jadi pada saat itu saya mengambil hanya untuk kebutuhan hidup saya 1,5 juta. Jadi 1,5 juta saya ngambil hanya untuk di tahun, bayanginlah tahun 2010, 2009, 2010 saya hanya mengambil uang 1,5 juta hanya untuk kebutuhan hidup, tidak lain, semata-mata untuk menumbuhkan usaha supaya tumbuh. Karena sama teman, artinya terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan misi, akhirnya mulai bergeser, ya kan? Tetapi dia usaha juga sekarang, saya usaha juga, tapi nama volunteer dia nggak mau, biar saya yang punya. Ya udah, akhirnya saya memulai dengan sendiri, hanya punya nama volunteer. Ternyata tahun 2010. Jadi ternyata nama volunteer itu saya pertahankan sampai dengan sekarang. Pindah kemana setelah itu? Pindah di rumah. Di sini ngontrak di sebuah bedeng.
Ngontrak. Bedeng waktu itu masih 2,5 juta, 2 juta. Oke. Sampai dengan 7 juta saya stop. Akhirnya 7 tahunan. Jadi setiap tahun 2 juta, 2,5 juta, 3 juta. Namanya bedeng kita maklumi ya kan. Nah, akhirnya udahlah. Selama dalam proses kontrak 7 tahun itu saya mendapatkan investasi, artinya properti lah, ya kan, yang saya beli di tahun 2016 saya dapat properti, akhirnya 2018 saya tempatin untuk usaha gitu loh. Jiwa dagang atau jiwa usaha itu Anda dapatkan dari mana? Atau memang punya basic keluarga pebisnis, atau memang oleh karena kondisi keadaan waktu itu? Jadi pada saat pertama kali saya memulai usaha, saya banyak baca sana sini, ternyata usaha dan orang kaya, usaha untuk membuat sukses atau membuat kaya dan lain sebagainya itu tidak semata-mata bukan karena keturunan. Ternyata bisa melalui prosesnya seperti apa? Ternyata prosesnya harus belajar. Ketika kita menggeluti suatu bisnis, artinya kita harus belajar tentang bisnis. Tidak perlu secara teknis, tapi bagaimana mengelola bisnis. Karena bisnis itu kan mengelola resiko. Ya, seminimal mungkin bagaimana resiko ini bisa kita kurangi. Kalau masalah skill dan sebagainya itu saya transfer semua sama orang. Jadi dari beberapa produk yang saya keluarkan sekarang, saya komputer tidak tahu. Oke. Iya kan? Tapi saya bisa cari orang untuk memainkan komputer. Itu dapat dari mana ide pemikiran seperti itu? Jadi saya selama ini sering keluar kota. Yang pertama ada ikut seminar-seminar berbayar. Pada saat itu seminar itu nilai 1 juta 1 hari. Saya tidak dapat apa-apa, cuma kita dibuka mindsetnya aja, gambaran mindset seperti bisnis itu seperti ini. Nah, untuk mengikuti kelas lebih lanjut itu ternyata harus bayar 9 juta. Pada saat itu 9 juta uangnya sangat besar. Ya, jadi saya pikir gini loh, artinya uang 9 juta itu saya konversikan dengan membeli buku. Beli buku-buku tentang mindset, tentang bagaimana sih mengelola bisnis, bagaimana sih mengembangkan bisnis dan sebagainya, itu saya banyak belajar. Nah, dari situ akhirnya saya dapatkan bahwa bisnis itu ternyata kita itu mengelola risiko. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnis itu menyibukkan diri, menghubungkan antara siapa yang butuh, siapa yang punya barang. Oke. Jadi idealisnya kita bisnisnya nggak punya harus barang, tapi kita menyibukkan diri untuk menghubungkan antara produsen sama konsumen, itu kategori bisnis. Jadi pemahaman seperti itulah saya dapatkan. Nah, setelah usaha ini berjalan, saya ikut lagi seminar-seminar, beberapa seminar yang nilainya ya lumayan fantastis. Kalau zaman dulu sampai 5 juta 2 hari. Itu ternyata ketika bisnis tidak cukup di bisnis pun harus diselimutin. Nah, situ saya mengikut istilahnya komunitas bisnis khusus untuk kaum muslim. Ternyata orang muslim itu bisnisnya harus seperti ini. Jadi bukan hanya semata-mata profit atau keuntungan, bukan. Ternyata ada niat mulia di situ yang memungkinkan usaha itu akan berkembang. Niat mulia untuk orang di sekitar, untuk membantu orang dan sebagainya. Di sini artinya kunci bisnisnya seperti ini. Berbagi. Ya, jadi berbagi, meningkatkan derajat orang, membantu orang, baik langsung maupun tidak langsung. Seperti ini nilai bisnis. Jadi nilai bisnis itu bukan hanya pada keuntungan, tapi bagaimana kita bisa membuat orang itu tersenyum dengan hasil kerjasamanya gitu. Oke. Tadi Mas Marno bilang bahwasanya bisnis itu bagaimana kita mengelola manajemen risiko. Ya. Artinya ada tahapan jatuh bangun di situ. Terkhusus ketika Mas Marno memilih ngontrak. Itu gimana ceritanya? Ada tidak? Jadi kalau secara finansial hitung-hitungan saya sebenarnya dengan pada saat memulai usaha itu, pada saat itu kontrakan 30-40 juta sudah dapat. Secara hitung-hitungan saya bisnis, saya sebenarnya udah dapat bisa ngontrak. Tetapi usaha saya tidak bisa bertumbuh. Tidak bisa berkembang. Artinya jalan di tempat. Karena untuk mendapatkan duit 200-300 ribu per hari pada saat itu masih susah ya kan.
masih susah. Saya belum terlalu tahu banyak bagaimana memunculkan produk ini biar bernilai, biar mempunyai nilai jual yang tinggi. Nah akhirnya ya udahlah, kita ngontrak aja atau kita ini hanya bergerak di bidang jasa, ya kan, berbidang jasa. Tapi bagaimana pada saat itu saya memulai usaha sementara teman-teman lain udah tumbuh, orang-orang di sekitar sudah punya usaha yang besar yang sejenis, sudah mempunyai nama, sudah mempunyai brand lah ya, sudah punya brand, sudah punya relasi dan semuanya. Nah, saya berpikir keras bagaimana saya muncul sebagai usaha kecil yang kategori usaha mikro pada saat itu, karena hanya ada komputer sama printer. Muncul bagaimana di tengah-tengah teman-teman yang sudah besar, sudah punya brand, lokasi yang strategis. Oke. Cari apa? Saya pelajari, kebetulan saat itu saya dapat strategi bisnis, ya istilahnya dalam bahasa itu feng shui lah. Bagaimana Anda perusahaan kecil bisa bersaing, bisa mensejajarkan dengan teman-teman yang punya perusahaan besar. Nah, itu saya belajar strategi bagaimana teknik lah istilahnya kan. Akhirnya teman-teman yang lain bisa menoleh ke kita. Kalau kita kecil, teman-teman udah besar kan otomatis siapa sih kita? Tapi ada sesuatu keunikan yang kita dapatkan untuk memancing konsumen biar bisa tertoleh sama produk-produk kita. Nah ini itu butuh strategi ya kan. Strategi bagaimana saya pelajarin kelas seperti itu supaya konsumen bisa beralih. Tapi secara fair dong. Kita tidak menarik konsumen, kamu pesan sama saya, enggak. Saya munculkan ini dengan perlahan, sebagaimana meyakinkan konsumen dengan produk kita. Akhirnya bukan, karena yang saya tawarkan adalah solusi. Ada strategi khusus lah kita kan. Nah, bukan hanya semata-mata kita usaha kecil tapi takut mereka, usaha besar, bagaimana kita bisa mensejajarkan ini kalau tidak strategi, ya tentunya akan pontang-panting lah, menges lah ya kan. Ya jadi tentunya harus ada strategi khusus gitu loh. Jadi aset-aset itu sudah mulai terkumpulkan, aset itu sudah berjalan berapa tahun bisnis? Aset-aset sudah mulai terkumpul satu persatu. Jadi target saya mulai dari awal, saya mempunyai goal itu setiap tahun saya harus memiliki mesin. Ya kan, mesin itu ya mesin mulai dari mesin printing yang nilainya ratusan juta. Saya mesin printing memulai untuk mengumpulkan aset-aset mesin-mesin itu lebih kurang sudah 6 tahun kemarin. Jadi setelah usaha saya muncul dan sudah mendapatkan profit, yang saya lakukan pertama kali adalah membeli mesin. Dan membeli mesin ini, selama pembelian mesin saya negosiasi sama pihak supplier untuk cash tempo. Jadi saya tidak meminjam di bank untuk membeli mesin, tapi saya negosiasi, meyakinkan kepada supplier bahwa saya mampu membeli mesin ini. Saya minta waktu 6 bulan. Itu semua tercapai? Semua tercapai. Sampai sekarang saya mesin terbaru kemarin saya beli mesin teknologi baru, sablon plastisol tapi menggunakan teknologi digital. Saya negosiasi untuk minta 3 bulan aja. Ya kan, semua seperti itu. Nah, setelah saya pelajari ternyata kita usaha kecil ini, UMKM ini, ternyata legalitas usaha itu penting. Laporan itu penting. Pajak itu penting. Ya kan? Itu saya lakukan semua. Ternyata berimbas, ada program-program pemerintah seperti di Kementerian Industri. Itu saya sudah 2 kali mendapatkan dana hibah untuk membeli mesin bordir, untuk membeli mesin printing baju jersey. Itu saya mendapatkan dana hibah dari Kementerian Industri. Kementerian Industri, tapi langsung ke kementerian suratnya gitu loh. Nah, sekarang saya sudah dapat ini kemarin dana hibah juga untuk pengajuan pembelian baju yang lagi ngetren sekarang, baju jersey. Nah, mesin itu baru 1 tahun ini saya sudah berapa ribu saya produksi untuk memenuhi 3 kabupaten ini gitu loh. Jadi untuk saat ini apa saja yang Anda kembangkan di Volunteer Design? Nah, jadi
Dari awal memang saya konsistennya sebenarnya ada di percetakan. Ya kan, jadi di percetakan itu saya yang fokus itu hanya untuk digital printing yang kata orang tuh banner, ya kan. Setelah itu untuk cetak-cetak full color. Nah, full color yang menggunakan teknologi yang artinya sistem mesin print warna lah, ya kan, simple, ya kan. Dan ini kenapa saya tidak bermain di nota, saya tidak bermain di slip dan sebagainya, karena saya pikir itu sudah terlalu banyak kompetitornya. Saya cari celah aja, saya hitung-hitung untuk investasi seperti itu kayaknya hitung-hitungan masih terlalu lama pertumbuhan. Akhirnya karena nilai tumbuhnya lama, saya putar banting setir supaya bagaimana cari celah. Saya main printing dengan produk kreativitas supaya nilai profitnya lebih tinggi. Ketika produk ini sama tapi saya sentuh sedikit, dia mempunyai tinggi supaya usaha ini cepat bertumbuh, ya kan. Nah, setelah saya mengembangkan aset percetakan, saya bergeser ke konveksi. Jadi tadinya 100% untuk percetakan, ternyata nilai percetakan ini kalau kita kembangkan lagi, waktu 100% kita percetakan, hasilnya seperti ini, nggak bakal bisa tambah. Jadi misalkan dengan kondisi percetakan kita mendapatkan nilai misalkan 2 digit, ya kan, sudah seret. Wah, kayak gini enggak kembang. Akhirnya saya coba saya geser ke konveksi. Nah, saya bagi konveksi, saya porsirkan 60, percetakan saya 40. Konsentrasi waktunya. Nah, ternyata di sini digali-gali, oh ternyata banyak konveksi ternyata bisa penyumbang 70% dari omset yang ada. Itu ternyata sekarang yang tadinya utama bagi saya percetakan, saya utama sekarang di konveksi. Ternyata margin selisih, hasilnya margin ya, selisih modal itu ternyata di konveksi lebih lumayan. Jadi percetakan, konveksi sekarang ini ya? Ya. Nah, itu dari berapa karyawan sampai sekarang berapa karyawan? Kalau awal dulu konveksi ini, percetakan dulu saya cuma 2 orang sih. Saya kalau percetakan merintis dulu, setelah pisah saya sendirian, saya bayar orang hanya untuk ngawani lembur gitu loh. Jadi 2 orang, 3 orang dari awal. Sekarang karyawan sudah 48 orang. Nah, baik di bidang konveksi maupun percetakan. Tapi karena di percetakan ini ada jenis pengembangan produk ke bidang advertising. Nah, di advertising ternyata kita gali, ketika kita bermain di advertising, munculnya lagi desain interior. Akhirnya saya cari juga tenaga interior pengimbangnya. Nah, setelah kita gali-gali, oh interior ini nilainya lumayan gitu loh kan. Ketika kita bisa mengekspornya seperti apa, tapi memang kendala kita di Batu Raja ini memang karena keterbatasan tenaga desain interiornya, jadi bagaimana kita ngedrak istilahnya ruangan kita seperti ini, next ke depan ketika kita perbaru jadinya seperti ini loh gitu loh. Nah, ini yang masih kesulitan mencari tenaga seperti itu. Jadi untuk bidang konveksi saya sudah kembangkan semuanya. Dulu bordir komputer belum ada. Saya perintis pertama bordir komputer di Batu Raja. Luar biasa. Jadi tahun 2014 saya beli mesin itu, saya ajukan ke dinas Kementerian Industri untuk mengikuti program restrukturisasi. Saya dapat mesin bordir, ternyata sampai sekarang ini saya bayar orang untuk mentraining kemana harus belajar waktu itu. Saya bayar orang freelance untuk mendidik di sini. Setelah bordir, dulu manual, kita di Batu Raja bersyukur sekarang produk-produk kita di Batu Raja teman-teman sudah banyak menggunakan bordir komputer. Ya kan? Setelah bordir, kita kembangkan lagi dengan nilai sablon yang mempunyai sekelas dengan distro. Akhirnya saya cari supplier yang kira-kira cocok. Kebetulan kalau di supplier yang cocok itu memang kita harus bayar mahal. Bayar nilai tintanya itu dengan nilai dolar. Nah, itu kualitas distro lah ya kan. Setelah itu ternyata ilmu sablon ini banyak lagi, main lagi di jersey. Nah, ternyata seperti ini loh produk kita membuat jersey. Dulu kan kita baju pesepeda bisa harus pesan ke Bandung 1 bulan. Nah, sekarang kita di sini kata Batu Raja kita bisa memproduksi kaos jersey. Kebetulan memang ternyata bukan hanya baju yang bisa diproduksi, pernak-pernik juga bisa, Pak. Buat hijab,
buat layar yang kita ID card, ada printing semua itu tuh tergantung kita mengeksplor, mengkreativitas produk. Nah, setelah itu muncul 2020 teknologi terbaru sablon. Saya cari, ya kan, oh gini lagi. Jadi yang dahulu sablon manual itu untuk full color tidak bisa, ya kan, untuk sablon manual kan full color gambar-gambar itu nggak bisa. Sekarang kita sudah bisa memproduk baju kaos distro satuan pun bisa dengan jenis tinta sablonnya plastisol. Sementara plastisol baru berkembang beberapa tahun ini, tapi di Sumsel ini saya beli, kalau menurut dari supplier Sumsel ini belum ada, baru saya sendiri yang sablon sistem tepung namanya sekarang itu Pak, istilahnya tepung. Jadi sablon manual tapi dengan teknologi terbaru gitu loh. Itu jadi investasi yang ada sekarang. Oke. Maro, dari Anda mulainya hanya modal ide, ya. Sekarang banyak aset dan jumlah karyawan mungkin ada berapa sekarang? 48. 48. Berapa total aset Anda? Kalau nilai ini properti atau mesin ini? Ya properti, mesin ya, dari yang hanya modal ide, kontrak, sekarang kan otomatis ada jadi ternyata gini Pak, setelah saya ikuti ternyata memang kalau kita mau berbisnis itu ya, saya sampai sekarang belum punya rumah Pak. Wih, kenapa? Rumah pribadi belum punya. Kenapa itu? Jadi terpikir atau saya masih terlalu asik untuk berwira swasta, mengembangkan usaha. Jadi di mana ada tidur sama keluarga? Ya masih di sini nyampur sama Oke. konveksi. Tidak terpikir atau tidak mampu atau bagaimana? Soal Kemampuan ada. Jadi memang saya berharap istilahnya saya meletakkan fondasi pundi-pundi dulu ini. Jadi bagaimana mensejahterakan karyawan biar mudah bekerja, hasil bisa maksimal, ya kan. Nah, setelah ini semua tertata, mereka sudah berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, ya kan. Jadi kan yang saya saya alihkan itu untuk aset Pak, aset kebutuhan kerja. Oke. Cepat, tepat, hasil memuaskan. Akhirnya saya pakai mesin semua. Tapi akan terpikirkan. Ya, terpikir itu. Jadi pada saat saya ikut seminar tahun kemarin, baru saya terpikir ternyata mau tidak mau memang kita tetap harus punya rumah, ya kan, rumah pribadi, ya kan, yang sekarang ini kan masih campur sama usaha dan sebagainya. Mungkin ya di tahun 2021 inilah ada rencana untuk pribadi. Jadi selama ini memang setelah saya ikutin seminar itu Pak, inilah ilmu matematika yang didapatkan. Dulu ada pelajaran aritmatika. Iya. Ilmu kuadran. Jadi kalau dulu ilmu kuadran kan kita taunya 2 akar 2 ditambah 2 akar 3 akar 2 sama dengan hasilnya sekian. Ternyata ilmu kuadran itu dalam nilai bisnis, yaitu tadi kuadrannya itu keuntungannya itu untuk diinvest lagi. Oke. Selama ini kalau keuntungan untuk konsumtif, usaha tidak akan berkembang. Nah, ilmu kuadran itulah saya tumbuhkan supaya adanya percepatan, supaya usaha ini segera cepat tumbuh, kita bisa nyantai. Target saya Pak sebenarnya umur 40 itu saya sudah pengen duduk manis saja lah, sudah cukup untuk menikmati hidup lah. Usaha sudah berjalan, sudah tersistematis, semuanya sudah didelegasikan sama orang, kita tinggal menikmati hasil aja. Tercapai itu? Keinginan 40 itu ternyata nggak puas saya Pak. Artinya dengan penghasilan seperti ini, usaha seperti ini, saya harus santai. Ternyata ternyata kalaupun anak nanti oke lah, cukup untuk mengkuliahkan anak. Tapi ternyata saya berpikir lain lagi. Kalau ini saya bisa berbuat, saya bisa banyak memberdayakan orang, apa salahnya selagi saya sehat? Akhirnya sampai dengan umur sekarang pun saya masih tetap ingin mengembangkan usaha. Ya target saya mungkin tahun 2024 bisa 100 atau 200 karyawan. Itu sudah merupakan tujuan gitu loh. Apakah Anda sudah mapan? Belum. Jadi saya berpikir sampai sekarang saya belum mapan. Jadi karena belum ada passive income yang bisa mencapai itu gitu loh. Jadi sampai sekarang saya belum mapan, saya perkirakan gitu. Oke, ke depan apa lagi yang ingin Anda gapai? Kalau secara pribadi ya kan,
mungkin ada untuk 2021 ini mungkin target saya bisa bertambah 20 orang karyawan lah Pak. Jadi saya akan menggali potensi-potensi yang ada di usaha ini supaya ada sub lagi, sehingga perusahaan bisa tumbuh lagi, bisa ya artinya bisa mensejajarkan lah, artinya produk-produk kita ini bisa dibeli orang. Kalau kemarin produk saya konveksi khususnya atau digital printing itu saya produksi kalau ada yang pesan. Nah ke depan mungkin saya akan lebih fokus untuk produk saya ini laku dan orang mau beli. Artinya quality controlnya saya lebih pertajam lagi, hasilnya saya terstandarkan lagi, mungkin brand akan lagi saya munculkan. Mungkin itu nanti akan lebih mendapatkan istilahnya surprise lah dari warga di sini kan gitu. Artinya memunculkan bahwa produk Oku pun bisa dibeli orang, bukan selama ini kita contoh baju Pak. Kalau baju selama ini yang saya pesan, yang saya produksi ini kan dibeli karena pesanan. Nah sekarang bagaimana saya memunculkan produk ini, orang bisa teliti produk ini dan yakin bahwa oh ini produk bagus gitu loh, mensejajarkan seperti itu pengennya. Nah itu rencana ke depan. Dua orang sosok yang berjasa. Dua orang sosok yang berjasa ya, kalau yang tentunya kalau keluarga ya dari fungsi orang tua ya kan, istri yang pasti itu. Kalau teman ada sosok-sosok yang selalu memberikan inspirasi, motivasi ya, salah satu teman saya Ujang gitu kan. Jadi salah satu itu dari pertemanan ya karena memang kami dari kecil sudah tahu posisi masing-masing, tahu kartu masing-masing. Kalau sama-sama bisa jangan sama jangkrik bos gitu kan, artinya kedip mata udah itu. Oke, Mas Marno, ini terakhir pesan-pesan kepada ya pemuda-pemuda lah. Ya. Kalau pesannya jadi saya kebetulan Pak, jadi Mas Iwin, jadi saya udah beberapa kali diajak ya, baik dari kalangan akademisi, kalangan perkantoran dan lain-lain itu untuk memberikan motivasi ya, motivasi wirausaha untuk kalangan kaum muda ya. Jadi apa yang ini khususnya mau menentukan jalan ke depan, mau sebagai pegawai ataupun wirausaha, sama saja. Sama saja, karena pengertian sukses bagi kita itu kan beda-beda Pak. Jadi kalaupun kita sebagai pegawai berarti kita posisi aman, artinya kita tahu kita orangnya tidak mau ambil risiko, ya udah cari jalan sebagai kita pegawai. Cuma kalau kita mau pegawai, kalau mau istilahnya tidak jadi pegawai, kita jadi swasta, itu kan risikonya tinggi Pak. Ya katanya tadi istilahnya jatuh bangun. Jatuh bangun. Jadi kalaupun jatuh bangun itu semua sudah resiko. Jadi saya tekankan kepada teman-teman kalangan kaum muda, artinya kalau mau usahalah yang fokus. Ya jadi jangan gagal fokus. Biasanya kalangan muda ini kan banyak ide, banyak kreativitas, cuma dia tidak pernah tuntas. Nah, itu jadi harapan kami, harapan saya istilahnya kalau muda, kalaupun sudah ketemu jalannya silakan fokus, silakan tentukan jalannya, itu aja sih. Terakhir, kunci sukses versi Anda? Bersyukur. Demikian tadi perbincangan yang cukup panjang lebar dengan Mas Marno kalau saya panggil. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa teman-teman yang menyaksikan ini di subscribe ya. Channel ini. Channel Bang Wiwin. Terima kasih. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.